Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah sehat ya semuanya. Nah, Ibu pertama kali ya masuk ke kelas ini, masuk ke kelas A 2019-1. Tentunya karena Ibu pertama kali masuk, Ibu akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Nurse Lestari MCAP. Adik-adik semuanya bisa panggil Ibu dengan sebutan Bu Sri. Nah, untuk pelajarannya kita akan membahas tentang materi anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan aturan perkuliahan sama Ibu terlebih dahulu ya. Nah, aturan pertama itu pastinya semua dosen pengen diperhatiin sama mahasiswanya. Nah, itu mahasiswa semuanya harus memperhatikan Ibu ke depan, tidak boleh memegang HP. Satu kali Ibu tegur mahasiswa ada yang main HP, misalnya satu kali ditegur tidak mau juga, dua kali tidak bisa juga, untuk ketiga kalinya silahkan adik-adik semuanya untuk keluar bagi yang memain HP tersebut. Nah, tidak banyak ya aturan dari Ibu, cukup itu, cukup diperhatikan aja baik-baik ya. Nggak lama kok, cuman 20 menit doang. Adik-adik memperhatikan Ibu semuanya, memperhatikan Ibu menjelaskan. Nah, sebelum kita memasuki sistem pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang SAP. Pastinya adik-adik nggak tahu ya, apa sih SAP itu gitu. Nah, SAP itu yaitu Satuan Acara Pembelajaran. Nah, yang mana di sini nih membahas tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan lain-lain sebagainya. Nah, sebelum Ibu masuki materi, Ibu akan membahas tentang SAP ini terlebih dahulu, biar kita tahu tujuan kita mempelajari ini nih apa sih, gitu kan. Nah, standar kompetensinya itu setelah menyelesaikan perkuliahan selama 1 kali 20 menit, diharapkan mahasiswa akan dapat memahami anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Yang kedua itu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya itu yang pertama, mahasiswa diharapkan mengetahui anatomi dan fisiologi sistem perkemihan serta fungsi dari organ-organ perkemihan tersebut. Yang kedua, memahami anatomi dan fisiologi sistem perkemihan serta fungsi dari organ-organ perkemihan tersebut. Nah, untuk garis besar pembelajarannya, kita akan mengetahui definisi sistem perkemihan, struktur organ-organ perkemihan, serta fungsi dari organ perkemihan tersebut. Nah, metode pembelajarannya itu yang pertama kita ceramah ya. Ceramah ini maksudnya Ibu akan menjelasin materinya nanti. Yang kedua itu ada tanya jawab. Nah, di sesi akhir nanti diharapkan mahasiswa bertanya bagi yang belum mengerti, dan Ibu juga akan memberikan pertanyaan nantinya. Nah, media pembelajarnya itu Ibu menggunakan media laptop ya. Yang kedua itu ada InFocus. Selanjutnya ada slide PPT yang akan Ibu tampilkan nanti. Nah, kegiatan belajar mengajarnya itu ada pendahuluan. Pendahuluannya itu mengucapkan salam, menjelaskan aturan perkuliahan, yaitu yang awal Ibu masuk tadi tuh. Nah, itu ya, itulah pendahuluannya. Yang selanjutnya itu ada penyajian, yang mana penyajian ini terkait dengan materi kita nanti. Pengertiannya, apa sih organ-organnya, fungsi-fungsi dari organ tersebut, gitu kan. Nah, yang selanjutnya nanti ada penutup. Penutup ini di akhir Ibu akan mengevaluasi bagi siapa-siapa aja yang udah mengerti. Ibu akan memberikan pertanyaan. Nah, Ibu akan adakan penilaian juga nanti di akhir ya. Nah, evaluasinya itu ada evaluasi sumatif namanya ya, yaitu memberikan tugas. Nanti akan ada tugasnya ya. Gak apa-apa ya. Ya, namanya juga belajar kan ya, pastinya ada tugas, ada PR gitu. Nah, itu lagi membahas soal nanti ya. Nah, selanjutnya
kita akan memasuki materi kita, yaitu tentang anatomi, fisiologi, sistem perkemihan. Selanjutnya, Ibu mau bertanya nih, ada yang nggak di sini yang tahu apa sih sistem perkemihan gitu kan? Anatominya apa aja gitu, fisiologinya gimana gitu. Ada yang tahu nggak? Coba. Mungkin ada yang tahu, bisa menjelaskan sedikit. Soalnya kan ini anak IPA semua kan ya, pastinya pada tahu organ-organ dari perkemihan itu apa aja. Soalnya kan di SMA anak IPA itu pasti membahas organ-organ manusia, organ-organ tubuh manusia gitu. Ada nggak kira-kira yang setidaknya tahu lah sedikit organ perkemihan itu apa, atau pengertiannya deh? Nggak ada ya? Ya udah, kita lanjut aja ya. Ini ada PPT Ibu. Nih PPT Ibu ya. Kurang jelas. PPT Ibu itu adik-adik bisa lihat di infokusnya ya. Nah, judul besar kita kali ini yaitu anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu yaitu kita akan membahas tentang pengertian sistem perkemihan, anatomi ginjal, anatomi ureter, anatomi uretra, dan anatomi vesika urinaria. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian sistem perkemihan. Sistem perkemihan yaitu suatu sistem terjadinya proses penyaringan darah atau penyaringan dari zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi dari tubuh dan menyerap zat-zat yang dibutuhkan. Nah, sistem perkemihan itu suatu sistem di mana yang menyaring, yaitu yang menyaringnya itu ginjal ya, penyaringan zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi. Selanjutnya itu zat-zat yang tidak dibutuhkan itu akan dikeluarkan dalam bentuk urin. Nah, selanjutnya susunan sistem perkemihan. Susunan sistem perkemihan itu yang pertama ada ginjal ya, yaitu ginjal yang berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa tadi dan menghasilkan urin. Selanjutnya itu ada ureter, 2 ureter yang itu untuk membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria, yaitu kandung kemih ya. Nah, sesampainya di kandung kemih, urin tersebut akan disimpan terlebih dahulu, dibanyakin dulu ya urinnya di situ. Nanti ada 1 uretra yaitu berfungsi sebagai mengeluarkan urin dari vesika urinaria. Nah, ginjal itu anatominya yaitu terletak di belakang kafum abdominalis pada kedua sisi vertebra T12 hingga lumbalis 3 di belakang rongga abdomen, di belakang rongga perut ya, yaitu bagian peritoneum. Nah, fungsi ginjal itu yang pertama mengeluarkan zat toksis atau racun atau zat-zat yang tidak berguna tadi dari ginjal, dari tubuh ya. Yang kedua itu ada keseimbangan cairan. Yang ketiga itu fungsinya keseimbangan asam basa atau pH. Selanjutnya mengeluarkan sisa metabolisme, ureum, uretrin, dan lain-lain sebagainya. Nah, manusia itu memiliki sepasang ginjal, berarti 2 ya, soalnya sepasang, terletak di belakang perut atau bagian peritoneum. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah dari ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Nah, di bagian atas atau superior ginjal terdapat kelenjar adrenal. Selanjutnya, ginjal bersifat retroperitoneal yang berarti terletak di belakang peritoneum, yaitu bagian perut atau abdomen ya. Kedua ginjal dibungkus oleh 2 lapisan lemak perirenal dan pararenal yang membantu meredam guncangan. Nah, struktur dari ginjal ini adik-adik bisa lihat ya. Yang pertama itu ada nefron, kulit ginjal, sumsum ginjal, tonjolan ginjal, ada piramid, ada ruang ginjal, pembuluh balik ginjal, nadi ginjal, urin, ada juga urin tempat keluarnya itu.
Nah, selanjutnya udah selesai membahas ginjal, kita membahas ureter ya. Ureter itu terdiri dari 2 pita yang masing-masing tersambung dari ginjal ke kandung kemih. Maksudnya 2 pipa ya. Salah di sini, 2 pipa. Nah, lapisannya itu terdiri dari lapisan luar yaitu jaringan ikat atau fibrosa. Selanjutnya lapisan tengah atau otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi pergerakan peristaltik setiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Nah, ureter ini berfungsi untuk menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih ya. Dan lapisannya itu terjadi pergerakan peristaltik setiap 5 menit sekali. Nah, selanjutnya itu ada vesika urinaria. Vesika urinaria ini merupakan sebuah kantung dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Itulah makanya kalau kita udah sesak kali untuk pipis, jangan ditahan. Harus dibuang ya urinnya itu. Nah, itu yang kedua itu ada proses miksi namanya, yaitu distensi kandung kemih ini lebih kurang 250 cc. Lebih dari itu dia akan kontraksi untuk berkontraksi dan menyuruh kita untuk mengeluarkan urin tersebut. Selanjutnya setelah lebih kurang 250 cc tadi, dia akan refleks kontraksi dinding kandung kemih. Selanjutnya relaksasi sphincter internus. Lalu relaksasi sphincter internus, nah terjadilah pengosongan kandung kemih. Selanjutnya itu kontraksi kandung kemih ini dan relaksasi sphincter tersebut dihantarkan melalui serabut saraf simpatif namanya ya, saraf simpatif, ingat ya. Nah, selanjutnya itu persyarafan vesika urinaria diatur torakolumbal dan kranial dari sistem saraf otonom. Nah, bagian-bagian dari kandung kemih itu yang pertama ada lapisannya gitu ya. Yang pertama ada lapisan sebelah luar yaitu peritoneum. Yang kedua tunica muscularis atau lapisan otot. Yang selanjutnya itu ada tunica submucosa. Selanjutnya ada lapisan mukosa yaitu bagian dalam. Nah, setelah itu kita akan bahas tentang uretra ya. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan air luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih, ekskresi, dan sistem seksual. Pada pria berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Jadi bagi wanita itu beda ya antara uretranya dan pengeluaran air maninya. Kalau bagi pria itu sama gitu. Nah, ini ada uretra pada pria. Pada pria, uretranya itu panjang sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis ya. Uretra pada pria terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pars praprostatika terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua itu ada pars prostatika terletak di prostat, terdapat pembukaan kecil di mana terletak muara vas deferens. Yang ketiga itu ada pars membranosa sekitar 1,5 cm dan di lateral terdapat kelenjar bulboreteralis. Yang keempat itu pars spongiosa atau cavernosa sekitar 15 cm dan melintas di corpus spongiosum penis. Nah, uretra pada wanita panjang uretra sekitar 2,5 sampai 4 cm, berarti panjang punya pria ya. Dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Wanita memiliki uretra lebih pendek daripada pria. Artinya, wanita lebih berisiko terkena infeksi kandung kemih atau sistitis dan infeksi saluran kemih. Nah, cukup itu sih PPT dari Ibu ya, karena materi ini nggak terlalu banyak, hanya organ-organnya saja dan organ-organnya itu aja. Setelah itu fungsinya nggak banyak juga sih,
karena kita pengeluaran itu ya air urin atau kencing gitu ya, jadi nggak terlalu banyak materi kita ini. Nah, selanjutnya sesuai dari instruksi ibu tadi, setelah pembelajaran kita akan mengadakan tanya jawab. Nah, tanya jawabnya itu ada soal ya. Ini ada soal di PPT-nya, adik-adik bisa lihat semuanya. Boleh ibu bertanya ya. Yang pertama soalnya itu, ini bagian dari evaluasi kita, bagian evaluasi SAP tadi itu. Bagian dari sistem urinaria sebagai penampung sementara urin yang dibentuk ginjal adalah A. pelvis ginjal, B. ansa of Henle, C. vesika urinaria, D. uretra, C. vesika velia. Nah, adik-adik bisa jawab ya. Ada yang bisa ngejawab nggak? Kita sesinya tanya jawab nih. Atau ada yang bisa adik tanyakan sama ibu? Oh, nggak ada ya. Ini waktu kita masih ada 4 menit lagi nih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum paham dengan penjelasan ibu tadi yang cukup panjang sih untuk kita ya. Ada lagi nggak kira-kira yang ingin ditanyakan sebelum waktunya habis? Kan kita waktunya cuma 20 menit ya. Kita udah bagian dari penutup nih, udah mengevaluasi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin bertanya dipersilakan mengenai tentang anatomi dan fisiologi sistem perkemihan tersebut. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, ini ya bisa dilihat dari PPT ibu di fokus ini. Yaitu soalnya itu ada 5. Soalnya ada 5 ya. Itu dikerjakan nanti, boleh dikumpul untuk pertemuan selanjutnya. Ada lagi nggak? Oh iya, untuk selain dari lampiran soal ini, evaluasinya yaitu ada juga adik-adik semuanya menggambar bagian dari organ-organ perkemihan. Itu gambarnya ada uretra, ginjal, ureter, vesika urinaria, dan lain sebagainya. Itu boleh digambarkan di rumah. Nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya, beserta dengan jawaban dari soal-soal yang ibu kasih tadi. Mungkin cukup sekian ya pertemuan kita kali ini. Benar nih, nggak ada yang ingin ditanyakan? Apalagi ya kira-kira? Oh iya, untuk referensinya menggambar tadi itu adik-adik harus bisa mulai sekarang referensi bukunya itu harus jelas. Nggak dari Google, bisa sih dari Google Book ya, buku-buku gitu bisa di-download. Kalau dari yang nggak jelas gitu ibu nggak terima ya, soalnya ibu bakalan periksa juga. Nanti periksa soalnya, periksa gambar-gambarnya tersebut harus dilampirkan dari itunya, bukunya, buku apa gitu. Kalau di pustaka ada juga sih bukunya, Standard of Nursing ya, di situ lengkap semuanya, perkemihan ada. Jadi adik-adik bisa belajar dari sana. Udah ya, kira-kira udah cukup pertemuan kita kali ini. Waktunya udah pas juga nih. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya itu ada 2 kegiatan. Yang pertama mengumpulkan soal-soal tadi, jawabannya. Yang kedua itu mengumpulkan gambar anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Baik, cukup sekian ya dari ibu. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.